lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Hari ini kita akan ngomongin satu head unit paling baru dari Asuka, yaitu Asuka BM Series, yang dimana sekarang tangan saya itu adalah BM310. Ya, ini adalah 10 inch-nya. Kita sudah pasangin head unit ini di mobil HR-V, dan kita akan go through atau walk through tentang apa saja kemampuan dari head unit ini. Ikutin kita terus, tonton terus sampai akhir, jangan di skip, jangan pindah channel. Yuk. Oke, nah jadi ini di mobil HR-V kita sudah pasangin head unit yang 10 inch ya. Jadi kalau untuk BM series ini sebenarnya tersedia yang 9 inch dan 10 inch. Itu balik lagi tergantung dari mobil yang dipakai. Jadi ada mobil yang memang cocoknya menggunakan 9 inch, ada juga mobil yang menggunakan 10 inch. Nah di HR-V ini kita tambah frame, kita menggunakan frame yang dimana frame itu berukurannya 10 inch ya. Jadi pastikan teman-teman sebelum membeli atau memasang head unit buat mobilnya, pastikan dulu di mobilnya itu menggunakan frame yang 9 inch atau 10 inch. Alright. Sekarang kita langsung mulai kotak-katik head unitnya ya. Ini head unitnya aku copot deh. Oke, copot supaya bisa kelihatannya tuh lebih jelas, bisa lebih clear lah warnanya. Head unit ini sudah menggunakan Android versi 10. Ya, RAM yang diberikan itu sudah 4 GB dan untuk memorinya sendiri sudah 64. Nah, maka dari itu karena RAM-nya juga sudah tinggi, sudah 4 GB dan versi Android 10 itu sebenarnya baik ya, bagus. Kenapa? Karena dengan RAM yang tinggi sudah pasti clock speed dia juga jauh meningkat. Dan untuk versi Android 10 sebenarnya bukan speednya yang kita lihat, tapi dengan versi Android 10 itu kita bisa lihat bahwa dia ini sekarang kompatibel dengan banyak macam aplikasi yang sekarang ada di Google atau yang ada di Play Store. Di sini juga sudah pre-install aplikasi-aplikasi yang sangat sering dipakai oleh kita di Indonesia. Ya, seperti kita kalau online streaming pasti nontonnya YouTube, yang berbayar ada Netflix, dan untuk musik kita ada Spotify, itu juga sudah pre-install. Nah, selain dari menu itu juga di sini ada drive recorder ya. Jadi ini DVR ya, ini yang ada gambarnya kayak mata burung. Jadi kalau di Asuka teman-teman juga mungkin sudah pernah nonton dan tahu kalau kita juga punya DVR, itu adalah tipenya BK ya, BK series. Nah, jadi kalau pasang DVR BK series yang di Asuka itu bisa langsung disambungkan ke si head unit BM series ini. Ya, jadi ini sudah terintegrate. Ini jadi nanti bisa ditampilkan apa yang direkam di jalanan bisa ditampilkan di head unit. Ya, itu adalah fungsi drive recorder ini. Ini second camera juga kalau ada kamera kedua atau biasa kan ada DVR yang 2 kamera. Ya, inilah fungsi yang nanti juga akan tampil di sini, second camera. Ini sound effect dimana kita bisa lakukan pengaturan untuk equalizer-nya. Ini belum saya atur. Ya, tapi ini planningnya ya, di mobil ini juga saya akan upgrade audionya, kita akan tambahin prosesor juga, dan jadi nanti kita akan settingnya melalui digital signal prosesornya aja, melalui DSP-nya. Ini AV input, jadi nanti kalau ada player eksternal bisa masuk lewat AV in. Ini steering wheel control untuk setting si tombol remote setirnya. Untuk navigation juga di sini ada Google Maps dan Waze, itu semua yang sudah pre-install. Tapi kalau teman-teman ada aplikasi sendiri yang memang mungkin cocok sama preferensinya dan mau di-install sebagai tambahan, itu bisa dilakukan di sini, Google Play Store. Di Google Play Store ini kita nanti tinggal langsung login dengan akun Gmail. Nah, nanti di sana kita bisa cari aplikasi yang kita mau gunakan atau yang kita butuhkan. Dan sekali lagi, untuk head unit kita tidak bisa menyamakan head unit itu dengan smartphone ya. Kalau di smartphone mungkin kita bisa segala macam aplikasi kita download. Tapi kalau untuk head unit, saya sendiri sarankan pakai yang kita memang butuhkan. Jadi misalnya aplikasi navigasi yang sangat rutin dipakai, kita baru download. Lalu untuk aplikasi musik yang kita juga sering pakai atau kita langganan, kita baru download. Jangan semuanya sampai game, messaging, sampai aplikasi yang memang sangat jarang dipakai juga kita download semua. Jangan. Ya, ini juga sangat penting untuk menjaga kestabilan dari performance si head unit ini. Dan untuk mirroring sendiri di Asuka BM series ini menggunakan Easy Connection ya, ini aplikasinya Easy Connection. Dan yang paling unik sebenarnya di Asuka BM series ini bukan aplikasi yang tadi kita ngomongin, tapi ada 2 hal atau 3 hal mungkin yang menurut saya lumayan unik. Yang pertama, dia sudah memiliki voice command ya. Voice command ini bahasa Indonesia. Di sini bisa kita lihat ada Asuka Assistant ya. Kita tinggal ngomong, "Hai Asuka." Dia akan langsung tampil di sini, keluar untuk kita berikan lagi komen berikutnya. Buka YouTube. Dan dia akan terbuka di YouTube. Oke, tadi kita mungkin volumenya belum kita naikkan ya. Sekarang kita volume naikkan, kita akan ulang.
Ya, ini ketika kita bilang, "Hai Asuka." It's main, katakan perintah. Buka TV. Buka TV. Dia kan kebuka TV. Oke. Nah, di Asuka ini sendiri kita kebetulan udah pasang TV digital lah. Jadi tadi ketika kita bilang buka TV, dia akan langsung terbuka TV digitalnya ya, TV DVB-T2. Oke. Dan kalau dilihat dari sisi tampilan nih, ini balik lagi sedikit ke sisi tampilan karena tadi saya gedein dan kecilin volume. Kalau teman-teman perhatikan di head unit Asuka PTA series yang sebelumnya itu tidak ada tombol volume up and down. Di yang Asuka BM series ini kita tambahkan tombol up and down, sekaligus tetap kita keep fungsi multi touchscreen ya, yang dimana dua jari ini untuk besar dan kecilkan suara. Nah, berikutnya head unit Asuka BM series ini juga memiliki layar yang sangat bagus ya. Kenapa kita bilang layar atau LCD yang sangat bagus? Karena dia memiliki kemampuan untuk play video 4K. Jadi teman-teman tahu kalau video 4K itu bisa dibilang sangat Ultra HD gitu, dan itu cenderung filenya sendiri ukurannya sangat besar di USB atau bisa juga dinonton di YouTube, tapi itu akan sangat makan kuota kalau nonton di YouTube. Tapi dia bisa membaca file 4K itu, dan dia juga bisa play file 4K, dan kemampuan layarnya sendiri memang sudah bisa menampilkan 4K tersebut. Ya, ini sebagai contohnya kita akan kasih lihat. Ini kita udah pegang satu USB yang dimana isinya itu ada banyak file film, dan kita juga udah siapin file 4K ya. Kita coba ambil USB-nya, colok di salah satu USB port, buka video. Oke, ini agak lama ya karena memang isi filenya ini sangat besar ya, lumayan gede, mungkin di atas 50 GB ya. Ini USB ukuran 64K. Nah, ini kita file paling atas ini adalah video MP4 dan 60 fps. Kita lihat. Nah, ini sebagai tambahan informasi ya, jadi untuk file 60 fps itu sangat jarang atau nggak semua head unit bisa play. Jadi ada banyak head unit yang mungkin bisa play HD, katanya bisa play HD, tapi nggak bisa play sampai 60 fps. Mungkin cuma bisa play sampai 30 fps. Nah, ini 60 fps di head unit ini sangat smooth ya, nggak patah-patah. Ini kita bisa lihat warna dan dari sampai pergerakan-pergerakan daun dan airnya. Dan ini kan ada kedalamannya juga nih, ini lebih ke depan, ini lebih ke belakang, ini kita bisa banget kelihatan. Saya nggak tahu teman-teman kelihatan atau enggak di layarnya teman-teman, tapi ini dari saya sih, saya kelihatan kayak apa ya, kayak 3D gitu kesannya. Oke, nah ini file kedua kita akan showing. Kalau file ini bukan MP4 lagi, yang ini filenya memang benar-benar sudah yang 4K ya. Jadi yang formatnya itu 2046 x 1280. Nah, dari Asuka memang sudah sangat spektakuler untuk tampilan videonya ya. Jadi video yang disuguhkan itu baik dari segi kualitas layarnya juga. Tadi kita juga udah coba, kalau kita nonton agak jauh atau agak miring itu juga masih kelihatan. Jadi benar-benar apa ya istilahnya ya, sangat awesome lah gitu, sangat fantastik. Nah, tapi bukan hanya dari sisi videonya saja, kita sekarang akan dengar dari sisi audionya. Ya, di satu USB yang sama ini juga ada file lagu. Kita akan coba dengarkan musik. Ya, sebagai tambahan informasi ya, tadi kita udah dengerin audio, dan audio di mobil ini standar. Jadi speakernya itu masih speaker bawaan, tidak ada subwoofer sama sekali, dan tidak ada tambahan prosesor eksternal atau apapun. Itu semua pure, benar-benar masih keluaran pabrik. Hanya diganti saja head unitnya sebagai sumber suara ya, sebagai player atau sebagai source dari suaranya itu kita hanya ganti di head unit. Tadi kita play menggunakan USB yang filenya itu WAV, yaitu hasil suara yang ditampilkan. Ya, tentu saja kalau misalnya kita nanti ganti lagi speaker atau kita tambahin subwoofer untuk frekuensi bawah, untuk suara bawah, itu pasti akan jauh lebih enak lagi.
Tapi sebagai gambaran tadi kita speakernya yang standar dan kita belum ganti aja, suaranya sudah bisa seperti itu. Saya nggak tahu, mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton YouTube juga bisa kedengaran seperti yang saya dengar. Ya, tapi kalau saya di sini saya dengar itu suaranya menurut saya lebih jernih atau lebih clear. Tentu dari sisi stagingnya atau dari sisi balance kiri kanannya harus sedikit di-adjust lagi. Tapi untuk suara kerasnya itu, amplified-nya itu sebenarnya udah dapat, dan clarity dan kejernihannya itu sebenarnya juga udah improve banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, terakhir ada satu lagi dari head unit ini, yaitu adalah kemampuannya untuk mirroring ya. Mirroring easy connection ini kita juga akan praktekkan cara memakainya. Jadi untuk sekarang ini, zaman sekarang, kita sudah menggunakan semuanya itu smartphone, dan smartphone connectivity ke head unit itu bisa menjadi salah satu hal yang sangat penting. Ya, smartphone connectivity itu ada banyak macam, ada yang menggunakan Apple CarPlay, ada yang menggunakan AutoLink, ada yang menggunakan mirroring ya. Tapi di sini kita menggunakan mirroring, cara pemakaiannya juga relatif gampang. Ya, kita tinggal colok. Ini kebetulan kita lagi pakainya iPhone. Nah, iPhone-nya ini adalah iPhone yang OS 14 dan nanti akan langsung masuk ya, dan akan terbuka connect the car display to the mobile Wi-Fi. Oh ya, untuk melakukan mirroring kita connect-kan dulu dengan hotspot dari si smartphone. Tinggal ambil dari sini, screen mirroring. Jadi rupanya kalau iPhone itu juga kita nggak perlu colok kabel ya, kita nggak perlu colok kabel data, ini kita bisa wireless. Oke. Dan ini misalnya kalau kita mau buka Google Maps di sini, kita juga bisa. Misalnya ini kita buka Bintaro, exchange, direction, start, dah langsung jalan. Sih ya, yang judulnya tips melakukan pemasangan antena TV digital juga. Nah, tapi pada video kali ini khusus kita akan play. Nah, kalau ke Android juga bisa ya, kalau ke Android itu bisa pakai kabel, juga bisa dengan wireless ya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya handphonenya yang Android juga nggak usah khawatir, tetap bisa mirroring dengan si head unit Asuka BM series ini. Oke, nah jadi segitu aja video kita kali ini. Nah, buat harga ya, ini harga juga penting nih. Ini tadi hampir kelupaan ngomong. Untuk harga sendiri, harganya ada di kisaran 12 juta rupiah sampai 13 juta rupiah, tergantung dari tempat pemasangan dan juga tergantung dari kesulitan pemasangannya. Ya, untuk di HR-V ini kebetulan pemasangannya nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit ya. Tapi mungkin ada beberapa mobil yang mungkin membutuhkan ekstra part atau ekstra soket, ekstra kabel. Nah, itu biasa tergantung lah dari tempatnya masing-masing. Tapi untuk harganya di kisaran segitu. Dan jadi buat teman-teman yang mau upgrade head unit jadi head unit yang super canggih ini seperti Asuka BM series, nggak usah mikir dua kali ya, nggak usah mikir lama-lama. Tadi kita sudah membuktikan kalau head unit ini sangat canggih dan akan sangat cocok dipakai buat teman-teman, buat keluarga. Jadi keluarga akan enjoy semua di mobil. Ya, bisa langsung hubungi kami, bisa langsung DM kami, kontak kami via Instagram, atau kalau ada pertanyaan bisa langsung isi di kolom komentar di bawah. Tanya kita, nanti kita akan jawab sebisa kita di kolom komentar ataupun di DM, atau juga bisa langsung hubungin Asuka hotline kami, yaitu ada nomor teleponnya, bisa dilihat di bawah di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya minggu depan. Sampai jumpa, see you, bye-bye.